Kejaksaan Agung bongkar aliran dana korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun. Nasdem terima 1 miliar. Dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak. Nah, oleh sebab itu, kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari pembentukan konsultan, pembentukan barang, makam dan sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Ya, terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Ya. Ya, untuk mendalami aliran dana uang dalam kasus korupsi BTS, Kejaksaan Agung meminta bantuan PPATK. Bekerja sama dengan PPATK, Kejagung akan menelusuri kemana saja mengalirnya kerugian negara dalam kasus korupsi mendarat BTS Kominfo itu. Sebagaimana diketahui, kerugian dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun rupiah dari nilai proyek 10 triliun. Ini dikatakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansa. Akan tetapi Febri mengungkapkan bahwa tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman dari hasil penghitungan kerugian oleh BPKP itu. Dalam pengumuman hasil penghitungan pada Senin 15 Mei lalu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa kerugian negara dalam korupsi tower BTS ini berasal dari 3 hal, yaitu biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengungkapkan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis, evaluasi data, dan juga dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Ya, seperti diketahui terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengkondisikan proses lelang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya. Banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kejaksaan Agung lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus
akhirnya menurunkan para jaksanya untuk meneliti proyek BTS itu. Perlahan, tim dari Jampitsus akhirnya berhasil mengungkapkan adanya korupsi pengadaan BTS tersebut. Kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS Kominfo mencapai 8,3 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil penghitungan Kejaksaan Agung bersama BPKP, dan menurut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, nilai kerugian tersebut diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi pendapat para ahli. Total kerugian negara itu, kata Ateh, terdiri dari 3 hal, yaitu biaya pendukung penyesuaian harga kajian, markup harga,